Halo semuanya, selamat datang di serial Back to Basic dari Merdeka Bersuara. Kali ini kita akan membicarakan tentang identitas. Lebih tepatnya, kenapa kita harus punya identitas yang jelas di dunia yang bergerak dengan cepat. Selamat menikmati. Nah, bukannya buruh itu cuma untuk pekerja kasar, pekerja pabrik. Kok lu bisa nyebut diri lu buruh kalau lu jadi PNS? Nah, ini menarik juga. Dan salah sebenarnya teman-teman. Di konten terbaru Bang Peri Irwandi, itu di awal-awal video banget. Beliau ada ngomong kayak gini. Bukannya lo mantan PNS bang, tapi kok ngaku-ngaku buruh? Nah, inilah yang menarik gitu. Terlepas dari benar ada atau tidaknya pertanyaan itu, ya beliau mengatakan seperti itu karena dia tahu dengan jelas identitasnya. Dia siapa, pekerjaannya apa, tujuannya apa. Ya semuanya jelas. Makanya beliau berani bilang bahwa dia adalah seorang buruh. Ya udah dijelasin juga. Selagi kita di bawah orang lain, selagi kita di bawah lembaga atau instansi, ya berarti kita buruh. Berapapun hasilnya ya, mau 2 digit kek, mau 3 digit kek. Yang namanya kerja di bawah kuasa atau perintah orang lain, ya buruh gitu. Oke, balik lagi nih. Kita nggak ngomongin soal buruh, kita nggak ngomongin soal kesenjangan sosial, nggak. Mari kita fokus ke poin pentingnya tentang identitas. Semua orang mungkin sudah diberi nama sejak lahir. Bahkan mungkin sampai saat ini itulah yang menjadi identitas kita gitu. Itulah yang menjadi pembeda kita. Kayak misalkan gini, nama gue David nih. Ada juga orang yang namanya David Beckham, David Gadgetin, David Nurbianto, David siapa lagi? David Beat gitu. Tapi apakah karena namanya sama, kami adalah orang yang sama? Gitu? Apakah kami punya ciri-ciri yang sama? Atau kami adalah satu orang yang sama? Hanya saja tubuhnya bisa dibagi-bagi dengan rupa yang berbeda gitu. Ya memang secara nama sama gitu. Tapi secara identitas, ya kami benar-benar tidak sama sama sekali gitu. Benar-benar beda gitu. Orang yang beda, identitas yang beda, dan goals dan tujuan hidup yang berbeda. Nah, disinilah letak pentingnya identitas. Sesuatu yang tidak sekedar nama, bukan soal identitas administratif yang ada di KTP, di akta, kartu mahasiswa, SIM atau kartu-kartu lainnya lah. Jadi sebenarnya identitas adalah sesuatu yang lebih mendasar, sesuatu yang sebenarnya perlu mendapat sedikit perhatian lebih. Sebagian orang mungkin pernah ikut yang namanya seminar atau webinar beberapa kali. Terlepas itu mau jadi entrepreneur, mau jadi penguasa, mau jadi pengusaha, penulis, atau apapun lah. Sorry gue salah sebut. Dari pengalaman gue, ada satu kesamaan yang mencolok. Narasumber atau narator selalu bilang kayak gini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk kita mengetahui siapa diri kita. Asalnya dari mana, dan lingkungan yang kita jalani itu seperti apa. Nah, setelah dengan jelas mengetahui ini, maka kita akan mudah melangkah ke step yang berikutnya. So, you got my point? Jadi gini. Masih banyak orang di luar sana yang belum tahu siapa dirinya, belum punya identitas yang jelas, tapi sudah melangkah terlalu jauh dan mengambil keputusan yang terlalu hebat. Misal, ada orang yang posisinya masih mahasiswa, tapi kebanyakan nonton konten yang isinya ngomongin financial freedom di usia muda. Ya dia terhasut dan sosokan jadi pengusaha, which is nothing wrong with that, gitu. Dengan catatan, kalau lu ngerti langkah bijaknya kayak gimana. Tapi menjadi petaka ketika gagal, atau ketika lo gagal, dan ngeluh seolah-olah dunia itu pengen ngejerumusin lo ke dalam lubang kegagalan gitu. Dan ada juga nih, orang yang dikit-dikit tersinggung gitu, hanya karena mendapat kritik dan saran. Misal nih, ada orang yang bilang, gue pengen jadi pengusaha. Tapi dilihat dari kebiasaannya, ya begadang, main game, check out sana-sini walaupun ngutang gitu ya. Dikritik, dikasih saran malah marah, tersinggung, dan lain sebagainya lah, banyak. Padahal orang yang ngasih saran udah tahu gimana caranya jadi pengusaha. Ujung-ujungnya bangkrut. Dan apa yang terjadi? Ya nyalahin orang lain, nggak ada yang ngajarin gitu kan. Jadi menurut kalian kenapa hal-hal seperti itu bisa terjadi? Ya karena itu tadi, tidak mempunyai identitas yang jelas. Tanpa identitas yang jelas, orang cenderung mengejar standar pencapaian orang lain. Akibatnya, seseorang bisa merasa hampa meskipun sudah mencapai banyak hal. Identitas juga berkaitan erat dengan kepribadian, sehingga kurangnya pemahaman tentang identitas dapat menyebabkan krisis dalam banyak aspek kehidupan. Misal, krisis identitas karena kayak lu bingung nih mau jadi siapa? Mau jadi pengusaha atau budak korporat? Lu bingung mau jadi kreator atau pengen jadi filmmaker gitu. Lu bingung mau jadi desainer atau jadi content creator. Jadi terlalu banyak krisis yang terjadi karena tidak adanya identitas itu tadi gitu, karena tidak mempunyai identitas yang kuat. Nah, dengan hal ini juga orang-orang jadi mudah terombang-ambing gitu.
sulit mengambil keputusan, cenderung mencari validasi dari luar, dan merasa kosong meskipun terlihat baik-baik saja. Hubungan sosial pun bisa jadi dangkal karena tidak dibangun dengan dasar yang jelas dari dalam diri sendiri. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki identitas diri yang jelas, kuat, ia lebih mudah bersikap konsisten dalam hidup. Tidak mudah terbawa arus atau pendapat orang lain gitu kan, atau terpengaruh tren yang tidak sejalan dengan identitasnya dia, yang tidak sejalan dengan jati dirinya. Karena identitas bisa menjadi semacam jangkar gitu, yang menahan seseorang agar tidak mudah goyah saat dihadapkan dengan pilihan-pilihan sulit. Selama ini, kita semua terlalu sibuk memikirkan mau jadi apa, sekaya apa, sebanyak apa usaha yang kita punya, dan lain-lain. Sampai kita lupa pada dasarnya kita ini siapa. So let's back to the basic. Jadi apa itu identitas? Identitas berarti ciri-ciri atau ciri khas khusus yang melekat kepada seseorang yang menjadikan itu pembeda dengan orang yang lain. Tapi dalam praktiknya, identitas tidak hanya bersifat statis atau administratif kayak yang gue bilang di awal tadi. Bukan soal KTP, bukan soal kartu SIM, bukan soal kartu tanda mahasiswa gitu. Tapi juga terbentuk dari kebiasaan dan pengetahuan serta pengalaman sosial seseorang. Jadi pada dasarnya, identitas adalah cerminan dari bagaimana seseorang mengenali dan memahami dirinya sendiri secara mendalam. Bukan sekedar nama, latar belakang keluarga, atau pekerjaan. Tapi lebih kepada nilai-nilai yang diyakini, prinsip hidup yang dijunjung, cara berpikir, reaksi terhadap situasi di sekitar, serta kebiasaan-kebiasaan yang baik ataupun buruk. Itulah yang menggambarkan atau mewakilkan identitas seseorang. Nah, ini adalah fondasi dari siapa kita sebenarnya di saat tidak ada orang yang melihat, di saat semua topeng sosial dilepas. Dengan memahami dan mempunyai identitas yang jelas, kita bisa menentukan arah hidup dengan lebih terarah lah. Tahu nih, mana yang penting, mana yang harus dikejar, mana yang harus ditinggal. Kita membuat proses dalam mengambil keputusan menjadi lebih tenang dan meyakinkan karena didasari oleh pemahaman yang kuat akan nilai pribadi dan tujuan yang sesuai dengan identitas diri maksudnya. Maksudnya gini, misalkan lo sudah memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha, lo tahu kebiasaan-kebiasaan pengusaha kayak gimana, pengetahuan tentang jadi pengusaha itu kayak gimana, pengaplikasiannya dalam kehidupan itu kayak gimana. Itulah yang membuat semuanya menjadi mudah karena lo punya hal-hal mendasar yang kuat gitu. Misal, lo gagal ya tinggal bangkit lagi gitu. Lo jatuh ya tinggal bangkit lagi. Cara A gagal ya coba cara B gagal coba cara C sampai benar-benar berhasil. Itulah pentingnya memiliki identitas yang kuat gitu. Karena dengan identitas yang kuat kita juga mempunyai ketahanan mental yang luar biasa. Karena ini penting gitu, terutama di dalam dunia yang cepat berubah dan penuh dengan tekanan sosial saat ini. Jadi intinya gini, identitas bukan cuma soal nama di KTP atau jurusan kuliah lo. Tapi soal lo paham lo siapa, kebiasaan seperti apa yang lo punya, apa yang sedang lo perjuangkan dan kenapa lo ambil langkah itu. Tanpa identitas yang jelas, lo bisa salah arah, gampang goyah, ngikut arus saja gitu, gak punya tujuan hidup. Dan ujung-ujungnya ngejar standar hidup orang lain yang lo gak tahu juga bakal kemana ujungnya. Kalau gagal ya lo capek, lo ngeluh dan lo nyerah gitu. Tapi kalau lo tahu lo siapa, lo bisa jadi lebih konsisten, kuat, dan gak mudah nyerah saat gagal. Makanya, sebelum mikir mau jadi apa atau mau punya apa, tanya dulu ke diri sendiri. Sebenarnya, gue ini siapa? Itulah pentingnya identitas. Back to basic di sini, sampai jumpa di konten berikutnya.